Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Dariatul Aulia. Saat ini saya sedang magang di Bimba AIUEO Agus Salim. Izin untuk menjawab pertanyaan mengenai tema kegiatan Bimba AIUEO kedua untuk hari ke-17, video ke-17. Pertanyaan A mengenai bermain baca-bacaan. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan yaitu kegiatan atau permainan yang diberikan oleh motivator untuk menumbuhkan minat baca menggunakan modul baca yang sudah dikuasai anak. Nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya yaitu bernyanyi bimba, menverbalkan kata, membaca atau mengulang bacaan modul. Nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan utamanya yaitu menumbuhkan karakter minat baca pada anak, lalu juga agar motivator dan anak bahagia. Kemudian anak juga dapat memahami apa yang sudah dibaca. Tujuan khususnya itu meningkatnya durasi bermain baca-bacaan karena senang dan menikmati kegiatan baca-bacaan. Lalu juga anak terampil dengan bacaan. Nomor 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatannya dilakukan pada saat membimbakan anak, yaitu di awal kegiatan dan setelah permainan selingan kita berikan lagi bermain baca-bacaan. Nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena untuk menumbuhkan minat baca pada anak dan juga agar anak senang membaca. Nomor 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi yaitu motivator harus memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak merasa antusias, tertarik, atau merasa bosan saat bermain baca-bacaan. Kemudian juga perhatikan durasi anak saat bermain baca-bacaan, apakah lama atau ingin cepat-cepat selesai. Kemudian perhatikan apakah anak terampil dan memahami bacaannya. Nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkannya itu dengan mengarahkan baca modul secara berbarengan, lalu juga bisa ajak dengan membaca buku cerita, kemudian juga bernyanyilah bimba. Kemudian juga motivator harus menerapkan paradigma bimba. Lalu motivator juga harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Nomor 8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya itu tidak berkembangnya minat baca pada anak. Kemudian juga anak cenderung suka kegiatan selingan daripada bermain baca-bacaan. Lalu yang terakhir, anak juga tidak akan terampil dalam membaca. Yang B, pertanyaan mengenai teori jam bandul. Nomor 1, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya.
Teori jam bandul adalah kegiatan utama atau prioritas yang fokusnya pada kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya bermain modul baca bimba, lalu juga bisa membaca buku cerita dan juga bermain verbal kata. Nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya itu anak merasa senang selama proses memimbakan, kemudian juga fokus pada menumbuhkan minat baca dan belajar anak dengan menyenangkan. Nomor 3, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Harus sepanjang proses memimbakan anak atau selama kegiatan bermain di bimba. Nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkannya, motivator harus memahami dan menerapkan paradigma bimba, yaitu menumbuhkan minat baca anak. Lalu juga motivator harus disiplin menerapkan metode bimba, memberi modul yang dikuasai anak agar anak merasa senang, enjoy saat bermain di bimba. Lalu nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Tentu saja anak akan merasa mudah bosan dan tidak senang. Kemudian juga anak tidak fokus dalam tidak fokus dalam memimbakan, tapi hanya mengajarkan. Jadi intinya motivator itu malah lebih fokus ke mengajarkan daripada yang memimbakan itu. Jadinya berdampak pada tidak tercapainya tujuan. Nomor 6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Tentu saja anak dan motivator tidak merasa bahagia selama proses memimbakan. Lalu juga anak akan merasa bosan dan tidak bersemangat, yang berdampak pada tidak tumbuh kembangnya minat baca dan belajar anak. Sekian video dari saya untuk hari ke-17, video ke-17 mengenai pertanyaan tema kegiatan bermain di bimba AIWO kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.